and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Setelah teror boneka Annabelle berhasil dikurung di lemari kaca oleh Ed dan Lorraine Warren, ternyata mimpi buruk mereka justru baru saja dimulai. Kali ini pasangan pemburu hantu itu dihadapkan pada salah satu kasus paling mengerikan dalam karir mereka. Kasus yang membuat nama mereka dikenal di seluruh dunia. Pada tahun 1971, sebuah keluarga bernama Perron pindah ke rumah tua di Rhode Island, berharap bisa memulai hidup yang baru. Tapi sejak hari pertama, suasana aneh sudah mulai terasa. Bau busuk menyengat, suara ketukan di dinding, hingga penampakan sosok wanita menyeramkan. Dan di balik semua itu ada roh jahat bernama Bathsheba, yang tak hanya ingin menghantui, tapi juga ingin merenggut nyawa. Inilah kisah penuh teror dari film The Conjuring yang dirilis pada tahun 2013. Sebuah kisah nyata yang bahkan membuat Ed dan Lorraine sendiri nyaris kehilangan nyawa. Daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Sejak tahun 1960, pasangan fenomenal Ed dan Lorraine Warren dikenal sebagai penyidik paranormal. Lorraine adalah seorang cenayang, sementara Ed merupakan demonolog atau pengusir setan yang diakui gereja. Ratusan kasus telah mereka tangani, tapi ada satu kasus yang sangat berbahaya yang mereka rahasiakan sampai sekarang. Cerita dimulai dengan keluarga Perron. Istrinya bernama Caroline, suaminya bernama Roger, dan kelima anak perempuan mereka. Mereka baru saja pindah ke sebuah rumah tua yang berada di tepi danau dan dikelilingi banyak hutan. Salah satu anak bungsu mereka terlihat bermain di bawah pohon dekat danau. Di sana dia melihat seolah seperti ada sesuatu yang aneh. Anjing peliharaan mereka juga menolak masuk ke dalam rumah, pertanda awal bahwa ada yang tidak beres. Singkat cerita, malam pun tiba. Anak-anak bermain petak umpet di dalam rumah, sampai tanpa sengaja menemukan sebuah pintu menuju ruang bawah tanah yang sepertinya sengaja disegel oleh pemilik sebelumnya. Karena penasaran, Roger pun langsung memeriksanya, tapi tidak menemukan apa-apa selain sarang laba-laba. Dia kemudian menutup pintu dan meninggalkan ruang bawah tanah itu. Saat akan tidur, Caroline masih heran melihat anjing mereka yang terus menggonggong di luar dan menolak masuk ke rumah. Tapi mereka tak terlalu memikirkan hal itu, dan akhirnya mereka pun tertidur. Pagi harinya, Caroline terkejut saat melihat memar di betisnya. Salah satu putri mereka juga mengeluh ada bau busuk di kamar mandi, namun baunya hilang setelah dibersihkan. Saat turun ke lantai bawah, Caroline memperhatikan jam dinding yang berhenti tepat pada pukul 3.07. Dia menganggap jam itu sudah habis baterai, tanpa menyadari bahwa jam tersebut berhenti di waktu yang sama setiap malam. Sementara itu, Roger sedang membersihkan ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan sarang laba-laba. Tak lama kemudian, salah satu anak mereka bertanya soal anjing peliharaan. Saat memeriksanya di luar, mereka menemukan si anjing sudah mati, tanpa diketahui penyebabnya. Adegan lalu berpindah ke rumah Ed dan Lorraine Warren. Ed menunjukkan kepada seorang pastor koleksi barang-barang berhantu yang mereka simpan dari kasus-kasus sebelumnya. Di antaranya ada boneka Annabelle, yang disimpan dalam kotak kaca khusus untuk mencegah roh jahatnya keluar. Kita kembali ke rumah Roger dan Caroline. Malam hari suasana redup dan sepi. Roger tertidur di meja kerjanya sampai terdengar suara ketukan misterius. Dia pun terbangun dan langsung memeriksa ke sumber suara, tapi tidak menemukan apapun. Keesokan paginya, Roger menemukan seekor burung mati di samping rumah. Dia heran karena daerah itu seharusnya aman dan tidak ada yang mengganggu binatang liar.
Hari itu saat keempat anak yang lebih besar keluar dan Roger pergi bekerja. Di rumah hanya ada Caroline dan putri bungsunya. Si kecil terlihat bermain sendirian, berbicara dengan teman imajinasinya. Mereka lalu bermain petak umpet. Dan saat Caroline mendapat giliran mencari, dia masuk ke kamar anak tertua yang memiliki lemari besar. Tiba-tiba pintu lemari terbuka sendiri. Caroline menyuruh putrinya menepuk tangan agar mudah ditemukan. Tepukan terdengar dari dalam lemari, tapi saat dia memeriksanya, ternyata putrinya bersembunyi di tempat yang lain. Lalu, siapa yang menepuk tadi? Malam itu Roger mendapat pekerjaan dinas keluar kota selama seminggu. Mau tak mau, Caroline dan kelima anak mereka harus tinggal di rumah tanpa kehadiran Roger. Suatu malam saat tertidur, Christine, anak ketiga mereka, merasakan ada yang menarik kakinya. Dia menunduk untuk melihat ke kolong kasur, tapi ternyata kosong. Tak lama pintu kamar bergerak sendiri. Christine melihat sosok misterius berdiri di balik kegelapan pintu tersebut. Karena takut, dia pun membangunkan kakaknya, yaitu Nancy. Namun Nancy tidak melihat apa-apa dan justru menghampiri pintu tersebut. Lalu tiba-tiba, untuk meredakan ketegangan, adegan berpindah ke Ed dan Lorraine yang sedang menangani kasus pasangan yang sering mendengar suara aneh di atap rumah mereka. Setelah diperiksa, ternyata suara itu hanya berasal dari kayu atap yang berdecit akibat tertiup angin. Meski sering berhadapan dengan hal supranatural, Ed dan Lorraine tetap rasional dan tidak sembarangan mengklaim ada gangguan goib jika tidak ada bukti. Itulah Ed dan Lorraine, pasangan paranormal yang jujur. Tapi setelah suasana tenang, ketegangan kembali dimulai. Suatu malam, Caroline terbangun karena mendengar suara barang pecah di lantai bawah. Dia mengikuti suara itu hingga ke pintu basement, menduga ada seseorang di sana. Lalu saat akan mengunci pintu basement, tiba-tiba dia terjatuh ke dalam. Beruntung dia tidak mengalami cedera yang serius. Di dalam kegelapan, sebuah bola tiba-tiba menggelinding sendiri. Caroline bergegas naik, tapi lampu pecah secara tiba-tiba. Dalam gelap, dia menyalakan korek api, dan sesuatu pun muncul. Sementara itu di lantai atas, anak-anak tertidur tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Hingga salah satu dari mereka melihat Cindy berjalan sambil tidur. Kakaknya membimbing Cindy kembali ke kamar, namun terdengar suara dari arah lemari. Saat diperiksa, lemari terlihat kosong, tapi Cindy menatap ke atas lemari dengan ketakutan. Tiba-tiba Roger yang baru pulang dari luar kota mendengar teriakan dan berlari ke kamar anak-anak. Semua orang panik tanpa tahu pasti apa yang barusan mereka lihat. Kini jelas bahwa Roger dan Caroline harus segera bertindak sebelum sesuatu yang lebih buruk menimpa keluarga mereka. Suatu hari pada saat Ed dan Lorraine mengadakan seminar terbuka tentang dunia supranatural, Caroline hadir untuk mendengarkan. Setelah acara, dia meminta mereka datang ke rumahnya untuk memeriksa gangguan yang dialami keluarganya. Setibanya di rumah keluarga Perron, Caroline memperkenalkan mereka kepada anggota keluarga, lalu menceritakan semua kejadian aneh yang sudah mereka alami, yaitu pintu mengetuk sendiri, jam dinding berhenti, bau busuk yang menyengat, ada burung mati, foto jatuh sendiri, hingga listrik yang sering padam. Ed menjelaskan bahwa tanda-tanda tersebut menunjukkan adanya aktivitas supranatural di rumah itu. Saat dibawa ke basement, Lorraine merasakan energi yang sangat gelap, seolah pernah terjadi sesuatu yang mengerikan di masa lalu. Ed mulai mewawancarai Roger dan Caroline untuk mendapatkan detail kejadian. Sementara Lorraine berbicara dengan putri bungsu mereka. Si bungsu bercerita bahwa dia memiliki teman yang hanya bisa dilihat melalui mainan cermin berputar. Kemudian Lorraine mencoba memainkannya.
Dan ketika melihat sesuatu melalui cermin itu, dia keluar rumah untuk memeriksa keadaan di sekitar. Saat berdiri di tepi danau dekat pohon besar, Lorraine melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dia menyimpulkan bahwa di rumah itu pernah terjadi peristiwa kelam yang membuat arwah penasaran menetap di sana. Ed dan Lorraine menyarankan dilakukan ritual pengusiran setan, atau biasa yang dikenal dengan exorcism. Namun ritual itu hanya bisa dilakukan dengan izin gereja, dan gereja akan menyetujuinya jika ada bukti kuat bahwa rumah tersebut benar-benar bermasalah. Oleh karena itu, Ed dan Lorraine berencana kembali bersama tim dan peralatan untuk merekam kejadian supranatural di rumah keluarga Perron. Saat memeriksa rekaman wawancara dengan Roger dan Caroline, mereka mendengar suara lain yang ikut terekam. Jelas itu bukan suara dari mereka atau gangguan teknis, melainkan suara makhluk yang tidak kasat mata. Akhirnya Ed bersama tim dan dibantu seorang polisi mulai memasang kamera, alat pendeteksi gerak, dan perlengkapan yang lain. Saat semua sudah terpasang, tiba-tiba sebuah pintu terbuka sendiri. Suasana pun langsung hening. Semua orang mendekat untuk melihat, dan sesuatu mulai terjadi. Malam pertama pemantauan tidak banyak yang terekam selain sedikit suara dari arah basement. Sepertinya arwah di rumah itu belum mau menampakkan diri. Keesokan paginya, suasana rumah cukup ramai dan hangat dengan banyak orang di sana. Karena Caroline begadang semalam, Lorraine pun menyuruhnya untuk beristirahat, dan dia sendiri yang akan menggantikan pekerjaannya. Saat menjemur pakaian di belakang rumah, Lorraine melihat langit tiba-tiba menggelap, dan angin berhembus kencang. Salah satu kain jemuran terlepas, membentuk siluet seperti tubuh manusia, lalu terbang menempel di jendela kamarnya Caroline. Di dalam kamar, Caroline yang tertidur mulai merasakan tekanan di tubuhnya, seperti ada orang yang menindih. Lalu memar kembali muncul di kulitnya, tanda bahwa arwah itu mulai masuk dan menguasai tubuhnya, tanpa disadari oleh orang lain di rumah tersebut. Malamnya saat seorang polisi sedang minum, dia melihat sosok bayangan putih yang melintas. Kemudian dia mengikuti bayangan itu. Namun ketika Ed dan yang lain menghampiri, sosok tersebut sudah menghilang. Belum selesai dengan kejadian itu, Cindy kembali tidur berjalan menuju lemari besar di kamar atas. Saat diperiksa, dia menghilang begitu saja. Dengan bantuan lampu UV, Ed akhirnya menemukannya bersembunyi di ruang sempit di balik lemari, tepat di antara dinding kayu rumah. Setelah berhasil diselamatkan, Cindy mengatakan bahwa di balik lemari itulah teman imajinasinya bersembunyi. Lorraine pun memberanikan diri masuk ke ruangan sempit tersebut. Kemudian Ed memberikan mainan cermin berputar, dan saat Lorraine menggunakannya, dia menemukan seutas tali yang terikat membentuk simpul gantung diri. Ed segera berlari ke lantai bawah untuk memeriksanya. Sementara itu, Lorraine yang masih di dalam mencoba melihat melalui cermin mainan itu. Dan benar saja, dia melihat sosok wanita yang tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian, Lorraine dikejutkan oleh penampakan kaki tergantung yang perlahan mendekat ke arahnya. Karena tak tahan lagi, dia pun berlari keluar sambil berteriak. Dari penemuannya, Lorraine menyimpulkan bahwa di masa lalu, ada roh jahat yang membuat seorang ibu membunuh anaknya sendiri di rumah ini. Kini roh itu berusaha memasuki Caroline agar melakukan hal yang sama pada anak-anaknya. Kemudian tiba-tiba salib di ruangan itu jatuh sendiri. Rambut Nancy mendadak terangkat lalu ditarik ke atas oleh sesuatu yang tidak terlihat.
response? Yeah. Back with Lorraine then. Judy! My mom just checked. What's going on? What? It was some kind of warning. No, it. Merasa tidak aman, Roger pun memutuskan membawa keluarganya menginap di motel untuk sementara waktu. Sementara itu, Ed dan Lorraine menunjukkan rekaman video dan foto-foto kejadian di rumah keluarga Perron kepada seorang pastor, berharap mendapatkan izin dari gereja untuk melakukan eksorsisme. Namun proses ini terhambat karena Roger dan keluarganya belum dibaptis, dan mereka bukan anggota gereja. I'll push it through myself. Move back, honey. Pada malam harinya, sepulang kerja, Roger dikejutkan oleh anak-anaknya yang mengatakan bahwa Caroline telah membawa 2 anaknya, termasuk si bungsu, dan mereka kembali ke rumah. Roger pun segera menghubungi Ed lalu bergegas pulang. Where are we going, Mom? I can't lose you. Let's finish this together. Get out of the way! Sesampainya di rumah, mereka melihat Caroline sudah memegang gunting dan siap melukai Christine. Sementara itu, si bungsu menghilang entah kemana. Saat berusaha membawa Caroline keluar untuk menemui pastor, tiba-tiba dia terlempar dan terseret kembali ke dalam basement. Situasi pun semakin berbahaya, hingga akhirnya Ed memutuskan untuk melakukan pengusiran setan sendiri, meski tanpa persetujuan dari gereja. Stay in here no matter what. I have to find April, okay? I promise. Then you need to leave. What are you talking about? I have to do it. Forget. God brought us together for. This is it. Saat ritual dimulai, suasana di sekitar rumah menjadi semakin gelap dan mencekam. Christine yang berada di dalam mobil tiba-tiba dikejutkan oleh kawanan burung gagak yang berterbangan mengelilingi rumah. Ketika Ed mengucapkan doa pengusiran, Caroline mendadak terdiam, lalu tubuhnya melawan gravitasi dan menempel di langit-langit. Saat dia terjatuh, Roger berusaha menyadarkannya, memintanya untuk melawan pengaruh dari roh jahat itu. She's already gone. Di sisi lain, si bungsu akhirnya ditemukan berada di bawah lantai rumah. Saat Caroline mendengar suaranya, dia berusaha kabur melalui celah dinding untuk mengejar. This is your daughter! You gotta fight it. Keep it going. Stay with us, alright? Beruntung, Ed dan Lorraine berhasil menghentikannya tepat waktu, lalu melanjutkan ritual. Hingga akhirnya roh jahat itu berhasil mereka usir, dan keluarga Perron pun selamat. Really? Semua yang kita saksikan di film ini diangkat dari kisah nyata yang dialami Roger dan Caroline Perron di masa lalu. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menghantukan. Itulah kisah horor keluarga Perron di film The Conjuring yang pertama. Film ini diangkat dari kasus nyata yang ditangani langsung oleh pasangan pemburu hantu legendaris, Ed dan Lorraine Warren. Dengan suasana rumah tua yang kelam, teror dari roh jahat yang agresif, dan kisah keluarga yang berjuang melawan sesuatu yang tak kasat mata. Yang bikin tambah mengerikan lagi adalah kejadian ini benar-benar terjadi pada tahun 1971, menjadikannya salah satu kasus paling menakutkan dalam karir Ed dan Lorraine.
The Conjuring juga jadi fondasi besar bagi semesta horor yang kita kenal sebagai The Conjuring Universe. Kalau kita mengikuti urutan waktu di dunia filmnya, setelah peristiwa mengerikan ini, kisah akan bergeser ke kejadian pada tahun 1973. Di sanalah kita akan berhadapan dengan legenda urban dari Amerika Latin tentang arwah seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dan kini sosok tersebut berkeliaran menangis di malam hari untuk mencari korban yang baru. Inilah kisah mengerikan dari film The Curse of La Llorona yang dirilis pada tahun 2019, di mana teror bukan lagi sekedar di dalam rumah berhantu, tapi mengintai di mana saja, bahkan di dekat sungai tempat anak-anak bermain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.